Saya berharap sebenarnya dari dugaan-dugaan sebelumnya yang udah pernah diceritain yang mungkin ya runtutan ceritanya sama lawyer, saya berharap sebenarnya Mawar nggak terlibat. Dugaan kuatnya pasti ada dugaan di provokatorin ya, ada provokatornya. Menurut saya tadi yang orang-orang yang udah dipanggil di Mabes sih tentunya. Proses penyidikan atas kasus dugaan akses ilegal yang dilaporkan oleh Inara Rusli hingga sampai saat ini masih terus bergulir di Bareskrim Polri. Bahkan beredar kabar bahwa perkara yang berkaitan dengan rekaman CCTV kediaman Inara itu telah berkembang makin sengit seiring berjalannya waktu. Menariknya, hal itu justru melahirkan kecemasan tersendiri di dalam hati Insanul Fahmi. Ya, ketika dihubungi secara eksklusif oleh tim Cumi-Cumi, Insanul Fahmi mengaku khawatir berjalannya proses penyidikan akan turut menyerat sang istri, Wardatina Mawa, ke dalam pusaran perkara. Lantas seperti apakah doa dan harapan Insanul Fahmi atas laporan kasus dugaan akses ilegal yang dilaporkan Inara? Saya berharap sebenarnya dari dugaan-dugaan sebelumnya yang udah pernah diceritain yang mungkin ya runtutan ceritanya sama lawyer, saya berharap sebenarnya Mawar nggak terlibat. Saya berharap seperti itu. Ya saya berdoa aja yang terbaik, semoga nggak terlibat. Saya juga udah remind juga sih kalau ke Mawar, saya juga udah remind nggak usah ikut-ikut mereka. Udah berkali-kali saya ingetin juga nggak usah ikut-ikut mereka. Ya kan nggak usah diikut-ikutin mereka, itu cuman ajas manfaat aja. Ya kan ada motif-motif tertentu, nggak usah diikutin, nggak usah terlalu diikutin. Tapi ya nggak tahu sih kalau dia mengeneratnya gimana terkait informasi yang saya berikan. Kekhawatiran Insanul Fahmi tentunya tidaklah hadir tanpa dasar yang jelas. Ya, kekhawatiran itu lahir lantaran Insanul merasa ada yang berbeda pada diri Mawa saat ini. Mulai dari cara Mawa dalam bersikap, mengambil tindakan, hingga bereaksi terhadap sesuatu, dianggap jauh berbeda oleh Insanul Fahmi. Sehingga ia pun menduga kuat bila di belakang Mawa saat ini berdiri pihak yang diduga berupaya membuat keruh suasana. Sosok yang saat ini disebut dengan provokator oleh Insanul Fahmi. Kalau menurut saya sendiri, saya kenal Mawa ya. Ya namanya pasangan sendiri kan. Dari pola selama hidup itu ya ada pola selama kita bareng-bareng itu memang ada hal-hal yang menurut saya di luar pola cara dia nge-react, cara dia ngerespon gitu kan. Cara dia mengambil tindakan, cara dia ngebuat keputusan, menurut saya itu ada hal-hal yang di luar dari apa yang seperti dia pada di luar daripada yang biasanya dia lakukan. Jadi menurut saya dugaan kuatnya pasti ada dugaan di provokatorin ya, ada provokatornya, diprovokasi sama orang tersebut gitu. Ya nanti biar dari saya sendiri sih berharap nanti dari pihak lawyer dan kepolisian aja mengungkap itu. Sederet perubahan yang ia rasakan sedang terjadi di dalam diri Mawa, alhasil membuat dugaan Insan semakin bergulir. Sampai-sampai ia menduga pihak-pihak yang berada di belakang layar dengan sengaja membuat keruh suasana demi meraup keuntungan sebesar-besarnya. Entah dalam segi apa. Lantas mungkinkah orang-orang terdekat Mawa yang disebut oleh Insan itu tak lain adalah orang-orang yang telah dipanggil ke Mabes Polri? Kalau menurut saya sih si Y ini nggak ada ngaruh apa-apa ya, karena memang nggak begitu kenal, dia juga sebenarnya
tahu tentang dia cuman numpang aja sih menurut saya, jadi nggak begitu ngerti. Jadi menurut saya tadi yang orang-orang yang udah dipanggil di Mabes sih tentunya. Ya pastinya akan kita kejar ya, sampai ke ujung dunia pun kita kejar ya. Mau sampai ke ujung galaksi dia bakal kita kejar sih, menurut saya. Jadi kita bakal fight bener, bakal kita kejar karena menurut saya di sini ada darah daging saya juga yang menurut saya perlu saya perjuangin, ya kan. Jadi orang yang ngebuat ini bakal kita kejar ya, bakal kita kejar. Jangan harap bisa lepas gitu aja, jangan harap ngerasa punya backingan ini itu, ya. Jadi bakal kita kejar, mau siapapun itu bakal kita kejar. Terlepas dari kekhawatiran yang kini hinggap di pikirannya, Insan tampaknya mulai menghirup nafas lega. Beberapa upayanya telah berbuah manis. Salah satunya adalah pertemuan dengan sang putra yang akhirnya dapat terlaksana beberapa waktu silam. Secara eksklusif kepada Cumi-Cumi, Insanul Fahmi pun berbagi cerita soal pertemuannya dengan sang putra beberapa waktu lalu. Momen yang digunakan oleh mereka untuk melepas rindu yang sudah lama menyesakkan dada. Dalam kesempatan itu pula, Insan berupaya memberikan pengertian kepada sang putra. Lantas, seperti apakah cerita Insan soal pertemuan itu? Serta bagaimanakah pula ungkapan rasa syukur Insan usai bertemu dengan sang putra? Alhamdulillah sih tadi baru ketemu kemarin ketemu, terus nginep juga bareng sama aku. Terus kita jalan-jalan ya, selama bareng itu dia maunya peluk terus, peluk cium, dikit-dikit dipeluk, dicium. Aku diciumin gitu kan, kayak memang kayak kelihatan kangen banget gitu kan. Aku juga kangen gitu. Terus kayak sedih sih, tapi aku bilang kayak ya aku kuat-kuatin juga, aku juga ya Abati bakal tetap, kita manggilnya Abati ya, manggil aku Abati artinya ayah tersayang. Jadi aku bilang kayak aku harus kerja dulu tuh, kayak gitu, kerja dulu. Aku juga masih sana sini gitu kan. Berarti itu, dan dia alhamdulillahnya ngerti sih. Alhamdulillahnya sih dia ngerti ya. Alhamdulillahnya dia ngerti, dia paham. Dia juga mencoba memaklumi, walaupun sebenarnya memang agak sedih karena tadi pas aku coba aku pulangin, dia juga kayak murung gitu kan, murung. Ya pastinya aku juga sedih sih, makanya pas udah pisah gitu kayak aku agak sedih juga, netes juga, nangis juga. Jadi kayak ya aku bilang sama Afnan kayak Abati bakal fight sampai titik darah penghabisan. Aku bilang aku bakal perjuangin semuanya, insya Allah. Ya, jadi pada waktu kapan, seminggu, 2 minggu dia mau ketemu gitu kan, terus mau nginep, ini sebenarnya dibuat enak aja dan tidak ada hambatan lah. Jadi sama-sama lah. Jadi intinya jangan ada perbedaan yang signifikan mengenai karena dia punya hak asuh anak terus dia bisa menguasai dalam sebulan 2 bulan, kan kasihan gitu. Namun sayangnya, momen pertemuan itu baru terjadi usai bulan suci Ramadan telah pergi. Ya, di momen Hari Raya Idul Fitri kemarin, Insanul Fahmi terpaksa belum merayakannya bersama sang putra. Tentunya, hal tersebut memberikan kesedihan tersendiri untuk Insan. Akan tetapi, Insan tetap memegang asa bahwa momen pertemuannya kemarin dapat menjadi sebuah awal yang baik dari semua yang kini harus terjadi. Ya, kalau kemarin sampai dengan Lebaran kalau kita lihat ya nggak ketemu sama anaknya kan gitu. Momen yang paling baik sekali itu kan pada waktu Lebaran ya gitu. Tapi kemarin akhirnya kan juga dikasih karena memang
informasinya Mawar lagi di Jepang gitu. Tapi ini adalah satu komunikasi yang harus dilanjutkan ke arah yang pasti harusnya lebih baik gitu kan. Jadi bisa kerjasama, ya kan, bisa sama-sama membesarkan anak, sama-sama membangun mental anak gitu kan. Itu sih harapan daripada Insano, sehingga jangan ada yang namanya dipersulit ketemu anak aja, itu aja ini. Kalau dia sih pengennya ya, terakhir sih dia ngomong kayak pengen bareng-bareng terus, pengen ya udah tidur bareng, dipeluk sama Bati gitu sih, pengen main-main sama Bati, pengen sekolah dianterin Abati gitu sih. Ya bilang kayak ya nanti pelan-pelan dia Bati usahain, bilang kayak gitu. Mungkin Sun sih aku pengen ngajakinnya sih kalau bisa, kan aku lagi kemarin sempet pengen survei ngeliat tuh masalah pertanian dan peternakan tuh, pengen aku ajakin aja sekalian aku ajarin itu sih. Jadi bisa bukan cuman sekedar main-main di mall aja ya. Nah, biasa kita juga jalan-jalan ke alam, belajarnya gitu, ngeliat binatang-binatang, belajar gimana cara bisa usaha juga, bisa dapetin uang. Jadi dia paham loh, oh ya ternyata nyari uang tuh gini ya, capek ya gitu. Jadi dia juga ya itu bekal lah buat dia nanti pas udah dewasa. Selain berbagi fakta tentang pertemuannya dengan sang putra, kepada Cumi-Cumi Insano juga sempat menguak sedikit cerita soal kehidupannya saat ini. Insan mengaku dirinya kini banyak memusatkan perhatian kepada membangun kembali usaha-usaha. Berbagai usaha dan proyek bersama tengah dikerjakan oleh Insan. Tak dapat dipungkiri memang, polemik panjang kisruh rumah tangganya yang kadung menjadi rahasia umum telah memberikan dampak besar kepada kehidupan bisnisnya. Lantas seperti apakah pengakuan Insan? Aku tuh sekarang fokus dengan apa yang bisa aku handle sih. Jadi yang paling krusial itu kan sekarang setelin untuk usaha dulu kan, untuk usaha. Jadi aku fokusnya ke situ, ya kan. Tapi kalau misalnya ya dari aku sendiri sih sebenarnya, apalagi udah ketemu anak kan ya damai-damai aja lah semua. Damai-damai aja, jangan digoreng-goreng lagi, jangan dibuat narasi-narasi aneh lagi, jangan dipotong-potong lagi kalau chat, publish kayak gitu kan. Menurut aku kayak ada hal-hal yang publik taunya cuma half truth ya, cuma sebagian. Jadi kayak ya itu sih. Jangan bikin inilah sensasi lah. Kemarin sama Bang Tommy, terus kemarin aku kan sempat balik ke Medan, terus kayak ada beberapa teman-teman yang nawarin gitu, kayak buat joinan gitu kan. Jadi aku mulai coba join. Yang baru-baru ini kayak kemarin aku sempat ditawarin juga ke Brebes, ada beberapa yang bisa dikerjasamain. Ya jadi semua aku ambil dulu. Memang agak capek sih, waktu tidur juga terkuras, pikiran juga, tapi kayak ya kita laki-laki harus tetap baik sih sama itu, nggak boleh terlalu malu juga. Nanti jalanin aja, percaya bahwa saya ini memang udah takdir qadarullah. Jadi ya udah tinggal kita jalan aja, yang penting tetap ikhtiar dan tawakal pastinya. Sementara itu, proses persidangan atas perceraiannya dengan Mawa juga masih bergulir hingga sekarang. Setelah sebelumnya 2 agenda mediasi telah gagal berbuah manis, sidang lanjutan akan pada bulan April 2026 ini. Seperti diketahui, belakangan telah terkuak isi tuntutan Mawa, di mana ia meminta nafkah idah dan mat'ah sebesar 100 juta, serta emas sebanyak 45 gram. Selain itu, ia juga meminta nafkah anak sebesar 30 juta per bulan. Lantas, seperti apa Insan menyikapi ini semua? Kalau untuk saat ini memang aku banyak delegasi sih ya, untuk urusan hukum, makanya ke lawyer, ya kan lawyer udah coba ngurusin di bidangnya, di bagiannya, ya kan, dan aku coba settlein
bisnis dan lain-lainnya. Pastinya usaha lagi dari nol, recovery, itu sih. Ya, dia mengikuti alurnya dalam proses hukum, dalam proses cerai, gitu. Karena ini bagian dari satu peristiwa yang namanya ada urusan hukum, terus ada lagi urusan rumah tangga dan lain-lain. Itu bagian yang harus dilalui oleh Insanul, tentunya dia menyikapi dan menjalankan dengan lapang dada ya. Apapun yang dia hadapi sekarang ini tentunya adalah bagian dari proses hidup. Kemarin juga sempat bicara kepada saya, ya tentunya ikuti, jalani, dan tetap semangat untuk menjalani hidup kan gitu. Jadi biar apapun nanti hasilnya seperti apa, tetap kita kawal, walaupun itu proses hukum maupun proses perceraian. Tentunya ini menjadi bagian yang paling mempunyai makna lah dalam hidupnya Insanul. Pasti kita pengen Kan ekspresi mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.